Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semuanya berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadah tersebut adalah untuk memperbanyak sedekah, memperbanyak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Engkau membantu seseorang dan engkau naikkan di kendaraanmu. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau engkau membawakan barangnya, maka itu juga sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Perkataan yang baik juga merupakan sedekah. Wa tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu juga merupakan sedekah. Maka sedekah itu memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana semua yang kita berikan kepada orang lain itu adalah masuk dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah yang kedua adalah sedekah yang dalam makna khusus, yaitu memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberikan harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita. Di mana makna sedekah yang khusus ini lebih ditekankan kepada perkara yang mana diperintahkan untuk menjauhkan diri dari sifat bakhil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuqasuha bin nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijauhkan dari sifat bakhil dirinya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, begitu penting kita untuk melihat kepada diri kita, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakhil. Terkadang seseorang merasa bahwa dia telah termasuk dari orang-orang yang bakhil. Dia sudah merasa bahwa dia telah berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong kepada orang-orang yang bakhil. Tentunya bakhil di dalam bersedekah itu masuk dalam perkara yang wajib untuk dikeluarkan, seperti zakat fitr, kemudian zakat mal, yang itu wajib bagi seseorang untuk dikeluarkan. Kemudian juga memberikan nafkah kepada keluarganya, dan semua wajib ditanggung, maka itu termasuk dalam kewajiban harta. Ketika seseorang kemudian tidak melaksanakan perkara-perkara tersebut, maka di dalam Islam disebut sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit dan juga kikir. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, fa innallaha yaqbaluha biyaminihi summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum faluwah. Sesungguhnya Allah akan menerima sedekah dengan tangan kanan-kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas orang yang bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapat pada hari kiamat menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi orang yang bersedekah dengan 1 biji kurma ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Yang demikian akan didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, tidak merasa bahwa dia telah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu, dan Rasulullah SAW adalah yang paling bersemangat dalam melakukan kebaikan, bagai angin yang bertiup. Inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika memasuki bulan Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya bersedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Bismillahirrahmanirrahim. Anfaqu min thayyibati ma kasabtum. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk berinfak dengan harta yang baik, dengan harta yang halal, yang demikian dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari. Innallaha thayyibu la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersedekah dengan harta yang halal, dengan harta yang baik, yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Maka itu akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan ibadah tersebut adalah dengan memperbanyak sedekah. Kita menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan pula para sahabat mereka bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Bismillahirrahmanirrahim, Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menyiapkan pasukan perang yang lengkap, semua dari hartanya, dari infaknya, dari sedekahnya.
Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengar ayat tadi, seorang sahabat memiliki harta yang banyak. Tatkala mendengar ayat tersebut bahwa tidak sampai seseorang kepada kebaikan kecuali menginfakkan apa yang dia cintai, maka dia mendapatkan harta yang paling dia cintai adalah harta yang ada di depan masjid. Harta kebun yang ada di depan masjid yang kemudian menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menginfakkan kebun tersebut. Subhanallah, bagaimana contoh dari para sahabat, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tatkala datang dengan membawa barang dagangan, maka tatkala itu ditawar oleh para pedagang Madinah, maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, ada yang lebih berani dari itu semuanya. Dan terus demikian jawabannya. Ternyata beliau akhirnya mengatakan bahwa harta ini semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedekah yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih bersemangat untuk bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia, bulan yang dilipatkan pahala-pahala kita semuanya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.